Jadi pada mereka yang memang mempunyai keluarga dekat atau orang tua yang memang mempunyai riwayat penyakit jantung, memang disarankan untuk melakukan check up lebih awal dan tentunya lebih waspada terhadap penyakit ini. Gaya hidup yang berubah menyebabkan usia pasien serangan jantung semakin muda. Beberapa kasus menunjukkan penderita penyakit ini bisa meninggal seketika tanpa gejala. Kematian akibat penyakit jantung sebenarnya bisa dicegah dengan menjalankan gaya hidup sehat dan deteksi dini atau pemeriksaan kesehatan secara rutin. Lantas, pemeriksaan seperti apa yang perlu kita lakukan untuk mengetahui ada tidaknya kelainan di jantung? Saksikan jawabannya dalam podcast Sehat Yuk berikut ini. Halo sahabat Kompas.com, bersama kita sudah ada Dr. Aryo Kuncoro, spesialis jantung dan pembuluh darah dari Heartology Cardiovascular Center. Halo dok, apa kabar? Baik. Sehat ya dok ya? Sehat. Segar banget dok hari ini. Dok, sahabat Kompas.com, sebelum kita mulai, saya akan membacakan sedikit background Dr. Aryo. Beliau adalah lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan sudah memiliki banyak pengalaman di bidang penyakit jantung bawaan, penyakit katup jantung, gagal jantung, intervensi, ekokardiografi, intervensi. Benar ya dok ya? Betul. Oke, dok, kalau kita membaca data tentang penyakit jantung, ini kan angkanya cukup memprihatinkan ya dok. Disebutkan bahwa penderitanya semakin muda nih dok. Sebenarnya kenapa dok sekarang penyakit jantung ini banyak diderita orang-orang muda? Padahal dulu kayaknya tuh ini penyakit orang-orang tua gitu dok. Iya, terima kasih. Ya betul, memang faktanya memang kelihatannya makin kemari memang banyak penderita yang relatif usia muda memang menderita penyakit jantung. Terutama memang penyakit jantung ini yang banyak diderita oleh usia muda adalah yang kita lihat akhir-akhir ini adalah penyakit jantung koroner atau awam mengenalnya sebagai penyakit jantung akibat penyumbatan dari pembuluh darah jantung. Dulu memang penyakit ini memang disinyalir memang lebih banyak pada mereka penderita yang usia lanjut. Tetapi kita melihat juga ternyata bahwa mereka yang relatif muda tidak terhindarkan juga dari penyakit jantung koroner ini. Hal ini rasanya lebih banyak karena pertama adalah lifestyle atau gaya hidup dari masyarakat kita, terutama anak-anak muda yang memang tergolong tidak sehat ya barangkali ya. Jadi pertama adalah tadi terkait dengan makanan, kemudian dengan tentunya gaya hidup lainnya misalnya seperti kebiasaan olahraga tentunya, dan ini merupakan salah satu faktor utama. Faktor yang lain juga adalah yang tidak kalah pentingnya adalah kebiasaan merokok. Jadi kita bisa melihat bahwa begitu banyak anak-anak muda yang mempunyai kebiasaan merokok, bahkan bukan hanya di kalangan laki-laki, tapi juga di kalangan perempuan. Mager ya dok ya, jarang bergerak ya dok ya, terus makannya juga tidak sehat gitu. Betul. Jadi itu bisa dibilang itu faktor-faktor risiko penyakit jantung ya dok ya? Betul. Faktor gaya hidup, ada juga faktor mungkin bawaan gitu dok atau genetik? Baik, memang ada faktor genetik atau bawaan, tetapi memang bukan merupakan faktor utama. Dan memang untuk masing-masing orang agak sulit untuk menentukan apakah faktor bawaan ini menjadi faktor yang besar atau tidak apabila terjadi penyakit jantung koroner. Tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa memang ada faktor bawaan atau keturunan dari sini. Jadi pada mereka yang memang mempunyai keluarga dekat atau orang tua yang memang mempunyai riwayat penyakit jantung, memang disarankan untuk melakukan check up lebih awal dan tentunya lebih waspada terhadap penyakit ini. Dok, kalau penyakit jantung kan sering juga disebut sebagai silent killer nih dok ya, pembunuh diam-diam gitu dok. Sebenarnya penyakit ini bisa dicegah nggak dok? Jelas, penyakit ini bisa dicegah. Penyakit jantung koroner atau penyakit jantung karena penyumbatan termasuk kategori penyakit jantung yang memang bisa dicegah. Jadi pencegahannya terutama yaitu tadi, bahwa gaya hidup tentunya, kemudian mengatur makanan dan tentunya gaya hidup sehat ya, termasuk dalam hal ini adalah olahraga. Kita kan beberapa waktu lalu kita melihat dok berita-berita public figure yang terlihat sehat gitu dok. Dia juga sering olahraga, tapi
juga nggak luput dari penyakit jantung, Dok. Nah, itu kira-kira kenapa nih, Dok? Padahal udah gaya hidup sehat, Dok. Iya. Iya, penyakit jantung koroner atau penyakit jantung pada usia muda memang merupakan satu hal yang paling sering ditanyakan ke kami. Apabila kemudian ada pertanyaan mengenai hal itu, kami mesti menjelaskan bahwa banyak faktor yang lain yang menjadi penyebab penyakit jantung koroner ini. Salah satunya adalah faktor bawaan, dan ada juga faktor-faktor lain yang kita tidak ketahui. Nah, mereka yang memang sudah menjalani gaya hidup yang baik, kemudian olahraga sudah teratur, makan sudah baik, tetapi tidak akan 100% terhindar dari penyakit jantung koroner ini. Karena ada faktor-faktor lain yang memang masing-masing orang bisa berbeda. Nah, meskipun demikian, mereka yang menjalani gaya hidup yang sehat, seperti olahraga atau makan yang baik lah ya, atau sehat, tetap risiko terjadinya penyakit jantung akan lebih kecil dibandingkan dengan mereka yang gaya hidupnya tidak sehat. Jadi gaya hidup sehat tuh tetap penting ya, Betul. Dok ya, tetap penting. Nah, Dok, kenapa sih, Dok, penyakit jantung ini seringnya berakibat fatal gitu, Dok? Bisa menyebabkan kematian, itu kenapa, Dok? Iya, jadi karena yang terjadi kalau penyakit jantung karena penyumbatan ini, karena artinya yang terjadi adalah terputusnya atau terhambatnya suplai oksigen ke dalam otot jantung secara mendadak. Nah, hal ini akan menyebabkan kerusakan atau bahkan kematian dari otot jantung tersebut. Kematian dari otot jantung akan menimbulkan gangguan dari fungsi jantung, kemudian bahkan juga akan menimbulkan kerusakan lebih jauh yang melibatkan sistem listrik dari jantung. Hal ini bisa menyebabkan kematian karena gangguan dari sistem listrik dari jantung ini utamanya menyebabkan gangguan irama jantung yang bisa menyebabkan aliran darah yang dihasilkan dari pompa jantung akan terputus secara mendadak, dan apabila tidak segera diatasi akan menimbulkan kematian. Jadi penanganan cepat itu jadi kunci juga. Betul. Ya, Dok ya. Kita udah tanya-tanya nih, Dok, ke masyarakat tentang apa sih yang mereka ketahui tentang penyakit jantung, tentang gejalanya dan juga deteksi dininya. Kita akan simak dulu ya, Dok, video berikut. Tahu. Ya, saya tahu. Ya. Yang saya tahu tuh cirinya biasanya tuh badan tuh keringat dingin gitu kan. Terus sesak napas, kayak napasnya tuh kayak kayak pendek gitu kan. Kebanyakan sih kayak sakit, kayak ditekan gitu kan. Biasanya itu keluar keringat dingin. Terus merasakan mual, muntah-muntah, terus organ tubuh juga terasa tidak enak ya, biasanya dada sakit, terus sesak nafas tuh agak sesak. Tangan sama kaki keringetan, dadanya nyeri, sama nafasnya pendek. Kalau yang saya pelajari sih mungkin makan yang teratur ya, mungkin dari segi makanan, pola makan dijaga dengan cara nutrisi yang cukup, mungkin sama dengan olahraga yang cukup, sehingga badan kita akan selalu sehat dan fit gitu. Biasanya kita menghindari tuh kayak seperti makanan-makanan yang berkolesterol tinggi, terus juga jangan terlalu stres. Bagi yang perokok juga jangan hindarilah merokok, dan banyak minum air putih lah. Makanan-makanan yang sehat, olahraga, jaga pola makan. Nah, Dok, tadi itu pendapat masyarakat nih, Dok. Kalau menurut dokter udah tepat belum, Dok, pengetahuan masyarakat itu? Saya rasa sebagian besar sudah sangat tepat ya. Kelihatannya edukasinya sudah cukup baik ya. Sehingga tadi kita mendengar bahwa pendapat masyarakat mengenai gaya hidup sehat, makan yang sehat, dan kemudian olahraga, dan kemudian gejala-gejala umum dari penyakit jantung koroner atau serangan penyakit jantung akut, saya rasa sudah cukup tepat ya memang. Dan hal ini menunjukkan bahwa sebetulnya secara edukasi memang hal ini sudah dipahami oleh masyarakat. Ya barangkali pelaksanaannya saja barangkali yang mungkin agak sulit ya. Ya. Gejala apa sih, apa yang kita rasakan itu yang bisa sebenarnya mengarah kepada penyakit jantung, Dok? Yang tepat nih menurut medis, Dok? Ya, tadi kalau mendengar pendapat dari masyarakat sih sudah cukup tepat ya, bahwa kalau yang gejala penyakit jantung koroner yang secara umum adalah nyeri dada berat seperti ditindih, biasanya di dada sebelah kiri dan tidak secara spesifik bisa ditunjuk, dan nyeri dadanya bisa mengalami penjalaran ke rahang, mengalami penjalaran ke lengan sebelah kiri, ke bahu, bahkan bisa ke lengan bawah dari sebelah kiri.
Dan kadang-kadang juga diikuti oleh keringat dingin, kemudian juga kadang-kadang diikuti dengan keluhan sesak napas, dan juga kadang-kadang seperti keluhan seperti mau pingsan. Nah, ada beberapa gejala-gejala lain, tetapi yang paling umum yang saya sebutkan tadi. Kapan sih dok kita harus melakukan pemeriksaan jantung? Apakah tunggu udah ada gejala atau ini seharusnya jadi bagian dari medical check up rutin? Ya, jadi untuk mencegah terjadinya penyakit jantung memang salah satunya adalah melakukan check up rutin atau screening dari penyakit jantung koroner ini sebelum terjadinya serangan jantung. Memang screening ini tidak disarankan untuk seluruh kelompok usia tentunya, tetapi disarankan pada mereka yang memiliki faktor risiko yang cukup tinggi, kemudian pada kelompok usia sekitar 40 tahun. Dan tentunya tindakan screening atau pemeriksaan check-up ini bisa disarankan lebih awal dilakukan pada mereka yang memiliki faktor risiko cukup banyak. Misalnya faktor risiko tadi salah satunya orang tua atau dari keturunan, kemudian yang kedua misalnya ada faktor risiko yang lain seperti obesitas, kemudian merokok, kemudian ada riwayat darah tinggi atau gejala penyakit gula, dan juga misalnya kolesterol. Nah, apabila ada faktor-faktor risiko ini bisa disarankan untuk melakukan check up atau screening lebih awal. Oke, jadi nggak usah tunggu ada gejala ya dok ya. Jadi Ya. begitu kita sadar kita sudah berusia di atas 40 atau kita punya faktor risiko, segera lakukan pemeriksaan jantung. Nah, sahabat Kompas.com, itu dia perbincangan kita dengan Dr. Aryo di segmen 1. Kita akan menggali lebih dalam lagi dok tentang pemeriksaan penyakit jantung apa saja dan juga cara deteksi dininya yang paling terkini. USG jantung. USG Jadi jantung. alat ini merupakan alat USG yang dikhususkan untuk jantung.